Disebut subhat itu karena kadang-kadang tampak sama, ya, menyerupai, tetapi tidak boleh sama. Jangankan yang serupa, seorang suami itu akan kenal mana istrinya mana bukan, meskipun istrinya itu saudara kembar, punya saudara kembar, kembar identik. Yang tidak bisa membedakan adalah yang bukan suaminya. Yang mana ini? Yang mana ini? Tapi suami tetap mengenali mana istrinya mana bukan, ya. Karena tetaplah ada perbedaan. Padahal dalam agama kita, jangankan yang serupa, yang persis sama pun bisa sangat berbeda jauh nilainya. Mari kita ingat orang yang pertama kali masuk neraka dan menjadi bahan bakarnya, amalannya keren semua kan? Orang yang berjihad fi sabilillah, tapi tidak lillah. Jihadnya sama? Sama. Amalannya sama? Sama. Tapi tidak lillah. Itu aja malaikat sampai nggak tahu loh itu. Nggak dikasih softwarenya. Artinya malaikat nggak dikasih softwarenya. Sehingga bahkan yang bersangkutan ini yang mengerikan kan di situ. Yang nggak tahu juga. Mau masuk surga kok terkunci, nggak terbuka baginya, maka diantarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, kadzabta, dusta kamu. Nah, maka artinya kita perlu betul-betul sangat memperhatikan agar kita tidak salah langkah. Kenapa kita sangat perlu cermat? Karena subhat-subhat NLP itu awalnya bisa hampir sama atau bahkan sama. Tetapi nanti ujungnya jauh berbeda. Mau sholat khusyuk kok pakai meditasi dulu, misalnya. Nah, ibaratnya ini garisnya Islam. Nanti yang subhat-subhat itu ada kalanya di titik awal serupa atau bahkan sama. Di awal dengan cara yang sama. Saya dulu penyuka musik New Age dulunya. New Age music. Salah satunya adalah gitaro. Saya punya lengkap itu. Astagfirullah. Suatu ketika saya di Pekanbaru, ada majelis yang harusnya majelis ilmu. Didahului dengan doa sih nggak masalah. Tapi sebelum maju diiringi dengan musik gitaro, maka hati saya bercampur aduk oleh dua hal. Salah ini nggak benar. Yang kedua, musiknya salah. Wih, ini harusnya pilgrimage to Osaka ini. Ini kita taruh juga nih. Jadi waduh. Dan ternyata ketika sudah berhenti dari situ pun karena lama sekali mengakrabinya, lama sekali, itu ketika mendengar tuh bisa langsung nyambung. Suasana batinnya itu langsung wah. Kalaulah kita ini tidak segera beristighfar. Itu kita taruh. Jadi dengar lamat itu. Malam dengar lamat. Jadi sayup-sayup langsung melengkapi. Astagfirullahaladzim. Nah, itu. Dan semakin kita ini dalam tanda petik melembutkan hati dengan musik, semakin susah Al-Quran itu melembutkan hati kita. Nah, ini awalnya sama. Garis-garis itu ibarat saja, sekadar ibarat saja. Apalagi yang memang bertabrakan. Tetapi subhat itu yang paling besar bahayanya bukan subhat yang dibawa oleh orang awam, melainkan subhat yang dibawa oleh orang alim. Fitnah subhat itu lebih besar bahayanya dibanding fitnah syahwat. Tapi fitnah syahwat yang menimpa orang alim lebih besar bahayanya. Kenapa? Karena dia bisa menciptakan subhat. Kalau dia membawakan subhat, lebih meyakinkan. Contoh, ini dari New Age ini. Kalau pengen doa cepat dikabulkan, kencengin pakai sedekah. Kalau mau lebih cepat lagi, jamin dah 2 minggu kelar, 2 minggu pasti dikabulkan. Dari mana ini?
berarti dia mengada-ngadakan sesuatu atas nama Allah, gitu ya. Ya, Masya Allah, ini ya. Laptop aja perlu dicas. Kita nggak perlu ngecas, ini gimana ya? Nah, sholat lu tiap hari kita harus ada permintaan yang wajib kita minta dalam sholat itu cuma satu. Karena tanpa itu kita belum dihitung sholat. Dan prolog untuk minta itu panjang. Di Al-Fatihah permintaannya apa? Nah, iya. Karena itu, padahal kita itu sudah di dalam doa itu sudah jelas loh. Kita minta hidayah dan lebih dipertegas lagi. Bukan kita minta hidayah agar kita termasuk orang-orang yang mustaqim, mengikuti jalannya orang-orang yang istiqomah itu, dan bukan jalannya orang yang sesat, yang dimurkai dan sesat. Loh, itu sudah jelas. Artinya bahkan seandainya kita ini memiliki ilmunya, pengetahuannya, bukan jaminan kita selamat kalau kita tidak ditolong oleh Allah Ta'ala. Abdullah Al-Qasimi kurang apa? Kurang apa? Tapi dengan hafalan Al-Quran dan pengetahuannya yang luas mengenai tafsir pula, dia akhirnya menulis kitab-kitab untuk membela ateisme. Nah, saya sebenarnya pengen nulis banyak, tapi kok kemudian apa ya, pertanyaan apa yang paling penting untuk saya sampaikan itu. Ini sekedar pintu-pintunya saja. Tetapi sebenarnya ini tidaklah akan mengganggu kita kalau kita ini tidak inferior. Atau ini sebenarnya tidaklah mengganggu kita kalau kita ini masih kokoh memegangi bahwa sebaik-baik petunjuk adalah Al-Quranul Karim, sebaik-baik perkataan adalah Al-Quranul Karim, khairul kalam kalamullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu agama ilmu, itu betul, tidak salah. Artinya berislam itu harus pakai ilmu. Islam pasti sesuai dengan ilmu pengetahuan, itu juga betul. Tetapi ilmu yang disangka sebagai ilmu pengetahuan belum tentu. Menjadi bermasalah pintu subhatnya adalah manakala kita menganggap setiap yang disebut ilmiah itu pasti ada tempatnya dalam Islam. Padahal kita ini harusnya, Islam ini harusnya menjadi miqyasnya. Ada teori parenting. Ada teori parenting. Saya jadi teringat suatu saat. Saya terkesima, orang-orang kok percaya ya. Trenernya mengatakan, otak tidak mengenal kata tidak mengenal kata jangan. Itu si Hipno ya, basisnya. Tidak mengenal itu. Ringkas kata, dua hal yang ditekankan agar tidak dilakukan, yakni tidak menggunakan kata jangan maupun kata tidak, dan menghindari kalimat perintah. Wallahi, Rasulullah menanamkan iman pada anak itu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika masih kecil. Ya gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin. Aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ihfadzillah, kalimat perintah dan lain-lain. Tapi ketika menghadapi ini, saya cukup sederhana saja. Saya sangat setuju dengan Anda. Jika Anda berkenan menyampaikan seluruh materi itu tanpa kata tidak, tanpa kata jangan, tanpa kata larangan, dan tanpa kalimat perintah sama sekali. Baru saya akan dapat mengikuti Anda. Bingung dia. Lu kan lucu. Saudara-saudara, tundukkanlah kepala Anda pelan-pelan. Kalimat perintah. Pejamkanlah mata Anda.
Rasakanlah hembusan angin yang menerpa wajah Anda. Kosongkan pikiran Anda, jangan sibukkan. Loh, untuk menekankan ajarannya pakai dua-duanya. Kok muslimin, guru-guru Rodatul Atfal, guru-guru TK Islam menghindari dua-duanya. Lawong dia sendiri pakai, itu kan? Ajib itu, ajib. Sama halnya ada yang dalam sebuah acara mengatakan quantum memory, teknik mengingat hipnotafid, teknik mengingat tanpa lupa. Ini yang pasti salah, manusia itu pada salah dan lupa kok. Tanpa pernah lupa. Akhirnya ketika sedang majelis gitu, orang itu ketika kaget kan bingung mengingat apa. Maka saya tepuk pahanya dengan kuat itu. Lah, gimana? Sebentar. Saya kok lupa. Waduh, gimana ini? Saya mau belajar waktu itu belum kuantum tahfidz namanya, masih kuantum memori itu ya. Lalu berubah jadi kuantum tahfidz itu ya. Nah, dikagetin udah lupa. Sama halnya ketika suruh nunduk itu tadi kenapa? Karena emotion to equal to motion. Oh iya, tapi hati yang tersentuh, ya hati yang hidup, nggak perlu nunduk untuk bisa nangis. Jadi kalau ada training suruh nunduk, tundukkan kepala Anda, nggak usah nunduk. Betul, karena itu bukanlah hati yang hidup, emosi saja. Tapi kalau hati orang itu betul-betul kena, dia tadabbur, atau ketika orang ditinggal mati bapaknya, dia perlu nggak ketika ditinggal mati bapaknya terus untuk nangis itu begini? Perlu nggak? Karena hatinya yang kena. Nah, kembali lagi pada adagium tadi, ungkapan tampak sederhana, tetapi banyak yang lupa bahwa tidak setiap yang disebut ilmiah itu benar-benar ilmiah. Contohnya, Sigmund Freud mengatakan teori Oedipus kompleks, Elektra kompleks, risetnya nggak ada. Lah kok bisa diterima? Contohnya, teori yang mengatakan bahwa remaja itu pasti merupakan masa krisis. Dari berbagai riset yang dilakukan oleh dia sendiri, namanya Granville Stanley Hall, maupun murid-muridnya, maksimal hanya 20% yang mengalami krisis. Biidznillah, rasnya sama dengan dia, yakni Yahudi. Ini kelakuannya Yahudi memang gitu ya. Lah kok kemudian kita ini disuruh meyakini? Nah, jadi Islam pasti sesuai dengan ilmu pengetahuan yang benar, tapi tidak setiap yang disebut ilmiah itu sesuai dengan Islam. Maka kalau ada orang mengatakan ilmiah, kita uji dengan Islam. Bukan sebaliknya. Sehingga muncullah berbagai sampah. Islamic emotional quotient. Apalagi itu ya. Wah, banyak lagi itu ya. Islamic itu. Maka seharusnya kita menjadikan agama ini sebagai miqyasnya, dan untuk itu kita harus mampu menegakkan kepala dalam menimbang segala yang disebut ilmiah. Problemnya bagi khutbah, para penceramah, problemnya apa? Kalau dia itu tunduknya kepada panitia. Iya, disodori tema. Padahal dia tahu salah. Meningkatkan kecerdasan emosi ala Nabi. Nah, karena itulah kita itu harus, kalau kita sudah mulai ceramah kemana-mana, justru harus punya komunitas yang senantiasa mengingatkan tujuannya apa ente ini. Keberhasilan dakwah itu bukan ketika banyak yang mendengarkan, tidak. Ada Nabi yang gak banyak pengikut kan? Dan gak batal dari Nabi. Itu problem ketika cari-cari.
agar sesuai dengan tema. Apalagi kalau kita tahu tema ini salah. Tema ini salah. Tapi tetap memaksakan diri untuk berbicara. Wah, ini enggak enak. Sudah dibikin spanduk begitu. Tanggung jawab kita bukan kepada spanduk. Loh betul, ini namanya sepele. Tampaknya sepele. Tapi nanti kalau sudah diundang, mohon maaf. Acaranya besar, terus fasilitasnya wah di situ. Kadang-kadang idealisme itu hanya rontok hanya karena soal fasilitas penerbangan saja. Iya. Makanya ungkapan ini bukan hadis ya, al-ihsanu yu'jizul insan. Kebaikan itu mematikan manusia, melemahkan manusia. Wah. Alhamdulillah Allah Ta'ala karuniakan pada saya istri yang ajaib itu. Jadi kalau habis ngisi fasilitasnya bagus, habis itu sedapat mungkin dia mengarahkan saya ngisi yang untuk berangkat itu perlu rada payah. Atau bahkan payah. Oh sini masih mending, nyaman. Masih mending. Bahwa kemarin ada, loh di mana ini saya itu soal biasa terjadi. Ada tempat di Kalimantan Tengah dari Palangkaraya cuma 100 km, waktu tempuhnya 12 jam. Masuk sini jalan berlumpur, kalau terlalu pelan mobilnya kecakot, itu tenggelam dan susah bergerak. Kalau terlalu cepat masuk jurang, wah itu asik itu. Di saat seperti itu betul-betul terasa bahwa niat dakwah itulah yang menentukan. Niat dakwah yang menentukan. Kalau tidak, apalagi kalau sudah di manajeri, bukan berarti nggak boleh di manajeri itu ya. Saya memilih tidak. Yang dilihat adalah fulus. Uang itu hijau meskipun warnanya merah. Iya. Kadang-kadang kita ini aneh. Laki-laki kok suka warna pink? Saya tanya, siapa yang bagus apa? Laki-laki itu ya warna abu-abu, warna hitam. Nah, Pak, ingat bapak-bapak nanti kasihnya yang warna abu-abu 2000. Jadi warna pink itu warna laki-laki itu ya, 100.000 itu pink. Guyon. Teruskan lagi. Pintu berikutnya al-masnah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita, an-nasu thalatha, manusia ada 3 macam. Alim Rabbani, saya belum termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan suatu ketika termasuk di dalamnya. Karena alim Rabbani itu bukan hanya seorang yang berilmu dan pakai baju Rabbani, bukan. Iya. Tapi syaratnya sangat ketat. Kemudian yang kedua, muta'allim ala sabilin najah. Kita tidak bisa selamat kalau cara berilmu kita masih salah. Maka muta'allim ala sabilin najah, menjadi penuntut ilmu di atas jalan yang selamat, di atas jalan yang membawa keberuntungan, keselamatan. Nah, ini yang kita perlu telusuri. Yang ketiga, wahamaj atba'u kulli na'iq. Dan orang awam, sebenarnya orang kedua itu belum jadi awam. Tapi dia menuntut ilmu di atas jalan yang benar, di atas jalan yang selamat. Atba'u kulli na'iq, mengikuti setiap yang berteriak, setiap yang sedang viral, setiap yang lagi trending topik. Ngaji di sini belum selesai. Ada ustaz sana lebih keren, beken. Sana. Maka yang ketiga ini, jika kita memasukkan diri kita dalam golongan itu, meskipun waktu yang kita habiskan untuk menuntut ilmu itu jauh lebih banyak, tidak akan membuat kita itu memiliki pemahaman yang selamat. Walaupun masih ngaji semua. Ya. Nah, inilah PR besar kita, karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengingatkan golongan ketiga ini pasti akan terkena 3 hal. Berjalan tidak di bawah cahaya ilmu, yakni cahaya Allah ini, cahaya Islam ini. Yang kedua, tidak memiliki pegangan yang kokoh. Yang ketiga, mereka terombang-ambing, mengikuti kemana angin bertiup.
Lihat saja kondisi kita sekarang ini. Artinya PR kita masih banyak. Nggak perlu ada isu penting pun, nanti sebentar lagi isu Valentine. Kita ikut berbicara itu, walaupun dengan cara mengcounter, itu artinya menyuburkan. Maka saya sudah beberapa tahun tidak mau berbicara tentang cinta di bulan Februari. Enggak, cinta dalam pernikahan. Lombo ya dibicarakan bulan Februari, apa di bulan Januari kenapa? Atau Maret nanti. Februari saatnya bicara perjuangan. Selisih. Nah, nanti sebentar lagi. Namanya muhasabah, tapi hakikatnya adalah ikut-ikutan. Muhasabah, akhir tahun, resolusi. Nah, kalau sudah bikin resolusi, artinya kita sudah mulai mengikuti cara beragamanya Nasrani.